Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa UMY pada pembelajaran Al-Quran pertemuan kedua. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan, bermakna bacaan. Jadi suatu yang dibaca, difahami, ya, dimengerti, kemudian diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Al-Quran. Maka Al-Quran secara terminologi bisa didefinisikan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup di antara para nabi dan para rasul dengan pelantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang dikutip secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Al-Quran turun dua fase. Yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia, ya, agar para malaikat menghormati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nah, itulah dalil tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus. Ada beberapa juga ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara sekaligus. Kemudian juga Al-Quran turun secara berangsur-angsur bertahap. Ya, Al-Quran turun secara berangsur-angsur, secara bertahap sesuai dengan peristiwa atau kejadian terjadi. Ya, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Itu yang menunjukkan tentang dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara bertahap. Kemudian juga turunnya Al-Quran itu mempunyai faidah atau hikmah. Yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, menjadi tantangan dan melemahkan orang-orang yang menentang terhadap Al-Quran. Kemudian juga ada menentang terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga turunnya Al-Quran itu juga memberikan sebuah manfaat agar Al-Quran itu bisa dihafal, kemudian juga bisa dipahami. Kemudian turunnya Al-Quran juga memberikan manfaat bahwa tentang penetapan ayat hukum, tentang penetapan hukum sesuai dengan peristiwa atau kejadian secara bertahap. Kemudian juga turunnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu adalah datang atau berasal dari merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Nah, itulah kemudian tentang hikmah, faidah turunnya Al-Quran. Berbicara tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu ada 47 nama. Dari mulai Alkitab, An-Nur, sampai kemudian ada ke 47, ada As-Sub, lembaran. Kemudian juga bicara tentang nama-nama, ya, bicara tentang nama-nama, ada juga yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dimiliki oleh Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada yang menandingi, sekalipun orang Arab pun yang kemudian fasih bacaannya, balaghahnya sangat tinggi, tidak bisa menandingi tentang bahasa Al-Quran. Ini sesuatu yang luar biasa, yang itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar. Kemudian juga Al-Quran juga mengandung beberapa aspek mukjizat Al-Quran. Ada kemudian aspek bahasa, aspek sastra, ada kemudian isyarah ilmiah, ada yang kemudian mengandung al-kisah, ya, al-kisah purba pada masa dulu, bicara tentang Nabi, bicara tentang kisah Fir'aun, itu untuk memberikan pelajaran, ibroh kepada manusia agar manusia mengambil pelajaran. Mana kemudian yang harus diambil, mana yang kemudian yang tidak boleh diambil.
Kemudian juga sebagai aspek, ada aspek tasyri'nya, ada aspek kemudian hukumnya yang kemudian sangat bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Kemudian secara bicara tentang mukjizat Al-Quran, juga bicara tentang sebab nuzul. Nah, sebab nuzul Al-Quran, sebab datangnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ternyata turun sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa itu. Ya, sebagai contoh Rasulullah SAW, Muhammad SAW diajak oleh kemudian orang kafir untuk kemudian bergantian beribadah. Kemudian Muhammad SAW pada waktu itu diam saja. Dan pada waktu paginya kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah, maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan sampai lakum dinukum waliyadin. Itu adalah sebab nuzul. Tapi tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung sebab nuzul. Hanya 99 saja yang kemudian ayat Al-Quran yang mengandung sebab nuzul. Tidak semua. Hikmahnya yang pertama adalah kita mempelajari sebab nuzul. Yang pertama adalah untuk mengetahui tentang syariat hukum, ya, yang itu sangat bermanfaat, ya, yang itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kepada orang beriman tentunya akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menambah kemudian ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang tidak beriman tentunya adalah agar mereka kemudian kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ya, sehingga kemudian mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, samping itu juga itu yang pertama. Yang kedua juga adalah hikmah kemudian sebab nuzulnya itu adalah juga ayat Al-Quran itu memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan kepada pembaca khususnya umat Islam yang memahami Al-Quran. Jadi sehingga Al-Quran itu juga bisa dipahami, ya, dan menghilangkan kemuskilan ya, bagi pembaca khususnya. Dengan adanya sebab nuzul itu dia akan paham, oh ternyata ayat Quran itu berbicara tentang ini, ayat Quran itu berbicara tentang ini, ya. Sinilah kemudian juga di samping itu juga kita dapat kemudian mengetahui makna, ya, yang tergandung di dalamnya, sehingga Al-Quran bisa dipahami kemudian diaplikasikan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang kemudian tentang Al-Quran. Al-Quran juga sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, di mana Al-Quran itu di dalamnya mengandung aspek ibadah, aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek muamalah dunia. Semuanya kemudian manusia di segala aktivitas kehidupannya itu berkiblat kepada Al-Quran. Jadi semua aktivitasnya itu Al-Quran dijadikan sebagai patokan, betul. Jadi akhlaknya ya Al-Quran, ibadahnya Al-Quran, ya, berdasarkan Al-Quran. Kemudian muamalahnya berdasarkan Al-Quran. Sholihun likuli zamanin wa makan, mencakup semua aspek kehidupan dari waktu dan tempat. Maka disebutlah Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup. Di samping itu juga ayat Quran kemudian bicara tentang hadis. Maka nanti ketika bicara tentang Al-Quran, nanti bicara tentang hadis. Di dalam Al-Quran ada yang sifat kemudian umum, maka dijelaskan di dalam hadis Nabi. Maka sebetulnya ini ketika bicara tentang Al-Quran, nanti juga akan kita akan sampaikan tentang hadis Nabi, ya. Nah, disinilah kemudian kita sangat kemudian penting sekali untuk belajar tentang Al-Quran, mengetahui Al-Quran. Maka untuk mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran ini, maka kita bisa dibaca, ya, dalam buku-buku tentang Al-Quran itu, termasuk slide-slide yang saya tampilkan di My Class itu. Hanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para mahasiswaku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.